Di suatu hari pada sebuah pertempuran tepatnya di Wilhelm Strip, di mana saat itu pasukan Soviet dari front Ukraina Selatan menemukan satu jebakan terpasang di tembok. Rupanya Tsvetaev yang sudah berada lebih dulu di rumah seorang penduduk sipil yang ramah, sekuat gabungan ini pun akhirnya menghabiskan waktu hingga malam tiba. Kisah kemudian beralih ke bunker Berlin. Hitler sedang menyalahkan para jenderalnya atas tembusnya Berlin. Kali ini Dr. Joseph Goebbels bergabung bersama untuk menelpon sebuah nomor. Dan akhirnya tersambung pada rumah Nyonya Tsvetaev yang ketika ditanya, nenek ini menjawab dengan lugu dan apa adanya, serta mengatakan jika para serdaru Rusia sedang sibuk bernyanyi. Posisi Tsvetaev ini seakan memperingatkan Hitler bahwa pengepungan sudah sangat dekat dan tak mungkin ia bertahan lebih lama lagi. Tapi Hitler masih beranggapan jika pasukannya masih berlimpah di luar Berlin. Ia menganggap jika sebentar lagi akan ada bantuan dari luar Berlin yang akan mengusir tentara merah dari ibu kota ini, terutama dari pasukan Jenderal Weng yang ternyata juga sudah terkepung di luar Berlin. Banyak bangunan dan gedung luluh lantak dan mayat-mayat yang berserakan. Soviet terus menyerang dengan anti-tank dan katyusanya. Sementara di area lain, gerakan tank dan serdadunya bergerak dengan barbar tanpa ada hadangan yang berarti. Tsvetaev yang kini sudah berpangkat mayor juga sudah turun ke jalan, mengirim barisan artilerinya memasuki jalur kereta api bawah tanah dengan harapan bisa langsung menembus bunker kanselir, lokasi di mana Hitler kini berada. Tapi stasiun ini merupakan tempat berlindungnya warga sipil dan merupakan rumah sakit dadakan yang dirubah menjadi area tempur karena banyaknya tentara Jerman yang melewati jalur ini. Setelah pos senapan mesin ini dikuasai, Tsvetaev melanjutkan perjalanan menuju jalur kereta. Tapi jebakan Jerman belum selesai. Serbuan bawah tanah ini segera berlanjut menjadi duel jarak dekat yang mengerikan dan masih bisa dimenangkan oleh pihak Soviet. Hitler pun segera diberitahu jika tentara merah sedang merapat melalui stasiun Kaiserhof, tempat banyak rakyat sipil berlindung. Mendengar hal ini, Hitler pun segera memerintahkan untuk membanjiri air bawah tanah ini dengan air bendungan, seakan tidak memperdulikan nasib dan nyawa rakyatnya sendiri. Hitler beranggapan jika dalam peperangan korban sipil memang tidak bisa dihindari. Dan jika Jerman tidak bisa mengusir Soviet dari rumahnya, maka Jerman tak pantas berdiri sebagai bangsa yang besar. Kembali ke Tsvetaev, saat itu ia menginterogasi salah satu tentara yang dulunya adalah mahasiswa lulusan Jerman. Kawan Ukrainanya memang memintanya untuk membunuhnya jika memang tak mampu bekerja sama. Tapi Tsvetaev pun akhirnya lebih memilih untuk melepaskannya. Hingga akhirnya serdadu Jerman ini menunjukkan sebuah rel seakan memberi petunjuk penting, tapi keanehan pun segera terjadi. Rel ini tiba-tiba dipenuhi dengan air yang terus naik volumenya, seakan memberi tanda jika teror segera tiba bagi semua yang ada di sini. Tak sampai 5 menit, stasiun ini menjadi jebakan yang mematikan. Semua sipil dan terluka segera naik ke atas. Kepanikan pun terjadi. Atas perintah Tsvetaev, serdadu Ukraina ini membobol gerbang dengan sebuah granat. Karena tak mungkin putar balik ke pintu masuk yang telah mereka lewati dari awal, serdadu Ukraina ini segera meminta Tsvetaev untuk kabur ke atas. Namun Tsvetaev lebih mendahulukan wanita dan anak-anak. Sebuah keputusan yang akan mengecewakan kekasihnya Zoya. Konflik perang dunia sudah hilang di situasi semacam ini. Yang ada hanyalah kepanikan dan kekacauan akibat banjir di stasiun. Sementara gerbang untuk keluar sedemikian kecil dan sempit memaksa tentara Wehrmacht dan tentara merah bergabung dan berusaha memprioritaskan mereka yang terluka serta warga sipil yang tidak berdaya.
Sementara air terus naik tanpa kendali, bahkan sudah mencapai kepala orang dewasa. Zoya dengan khawatir menunggu Swetaeus di atas. Setelah menyelamatkan warga yang terakhir, Swetaeus akhirnya menyadari jika ini akhir dari hidupnya. Dan Zoya hanya bisa terdiam saat melihat jalan keluar yang kini sudah sepenuhnya tertutup air. Di sisi lain, Battle of Berlin masih berlangsung sengit dan ganas. Kepulan asap dan bisingnya suara balistik masih menjadi hal biasa. Jenderal Shakilov bertemu dengan Orlov dan memberinya laporan jika Reichstag sudah di depan mata. Jenderal Shakilov pun pergi berusaha menemui komandan resimen, sampai akhirnya Kolonel Zesinko hadir dan melapor. Shakilov pun memberikan bendera simbolik dan menginstruksikan pasukan Zesenko untuk mengibarkan bendera ini di atas Reichstag sebagai simbol takluknya Jerman di tangan mereka. Pasukan yang sedang bertugas pun langsung ditunjuk, yaitu Yegorov dan Kantaria. Pada tanggal 29 April 1945, telegram beredar masuk memberikan fakta mencengangkan jika Mussolini sudah digantung bersama kekasihnya oleh para pemberontak di kota Milan. Selanjutnya Hitler juga diperingatkan untuk melarikan diri dari kota Berlin. Dan masih ada barisan tank rahasia yang dipersiapkan untuk membawa dirinya kabur, tapi Hitler menolak. Belum selesai, Hitler diperingatkan kembali jika musuh sudah berada di jarak 600 meter dari posisinya kini dan sisa-sisa serdadu Jerman sudah kehabisan amunisi. Panser-panser juga sudah tak berdaya, namun Hitler masih menanyakan di mana pasukan bantuan Jenderal Weng. Di luar bunker, Karnaval T-34 masih membombardir Berlin, termasuk tank milik Kapten Vasiliev yang bertugas memberikan tembakan perlindungan. Sementara para tentara Zesenko menyeberang ke Reichstag. Di dalam bunker, Hitler akhirnya dengan terpaksa menawarkan Eva Braun untuk bunuh diri. Namun Eva menolak dan mengatakan dirinya tak rela bunuh diri jika statusnya sebagai kekasih Hitler. Anehnya, hal ini ditanggapi oleh Hitler dengan situasi ini dengan menikahi Eva Braun. Pendeta pun segera dicari dan ditarik paksa menuju ke bunker, tapi di tengah perjalanan sniper Soviet sudah menanti. Pendeta ini dihadapkan pada Jenderal Zhukov dan memberitahu jika dirinya akan menjadi penghulu pada pernikahan Hitler. Tapi Zhukov tidak memperdulikan ocehan pendeta ini. Berikutnya, Soviet mengirimkan pendeta ini kepada pemberontak anti-Nazi yang rutin menyebarkan propaganda melalui pengeras suara. Dan kini sang pendeta pun dengan serta-merta ikut menyumbangkan suaranya berusaha menghentikan pertumpahan darah di Berlin. Tapi tanpa pendeta pun Hitler tetap niat ingin menikah. Dan pada malam hari ini juga Hitler menikahi kekasih setianya di hadapan para jenderal yang tersisa. Esok harinya, tanggal 30 April, Berlin sudah dibumi hanguskan. Serdadu Soviet seakan tidak ada habisnya. Reichstag pun sudah hampir hancur. Sedangkan di pertempuran, pasukan Zizenko membawa bendera Soviet, berusaha memasuki dan menaiki kubah bangunan ini. Interior gedung sudah diinjak-injak oleh tentara merah. Nazi benar-benar sudah tidak bisa berbuat apa-apa. Kembali ke Hitler di bunkernya yang kini sudah putus asa. Setelah pamit kepada seluruh bawahannya, Hitler pun masuk ke dalam. Joseph Goebbels memberikan saran jika Hitler tidak boleh mati hanya karena racun, melainkan harus dari tembakan karena peluru merupakan cara mati seorang pejuang sejati.
sambil menginstruksikan salah satu perwira SS untuk menembak Hitler jika dirinya tak mendengar suara tembakan dari dalam biliknya beberapa menit lagi. Di dalam ruangan, Hitler mau tak mau memaksa wanita yang baru saja dinikahinya ini untuk menelan kapsul sianida. Akhirnya, Eva Braun pun meninggal. Selanjutnya Hitler. Tapi Hitler terlalu takut untuk menarik pelatuk, membuat seorang perwira ini segera masuk dan menembaknya. Lalu mereka pun membakar mayat Hitler dan Eva Braun di halaman bunker. Pemandangan Reichstag kini sudah semuanya dikuasai oleh Soviet. Melihat hal ini, sersan bawaan Vasiliev ini segera mengontak komandannya dan ia meminta tembakan semua tank mengarah ke lantai Reichstag paling atas. Singkatnya, pada tanggal 1 Mei 1945, perjalanan pasukan pembawa bendera pun masih juga belum berhenti. Hingga akhirnya di hari ini, mereka berhasil menunjukkan kekuasaan Soviet di atas bangunan simbol ras Arya kala itu, dengan berkibarnya bendera merah lambang Bolshevik. Pendeta calon penghulu Hitler ini pun terus berkhotbah, dan akhirnya tentara Wehrmacht pun mengibarkan bendera putih tanda menyerah. Mendengar berita gembira ini, sang pendeta dengan sembrono langsung keluar dan mengira semuanya sudah aman total, tapi perkiraannya ternyata salah besar dan akhirnya di salah satu bangunan, perwira tinggi mengabarkan jika Führer sudah tewas, sementara saat ini Dr. Goebbels lah yang menjabat sebagai kanselir Jerman. Untuk ini, ia meminta 1 hari gencatan senjata, tapi dengan tegas Soviet menolak hal ini karena Soviet tahu jika posisi mereka sudah menang. Tentara Merah hanya mau menerima penyerahan tanpa syarat dari pihak Jerman. Yang mana Jenderal Krebs tidak memiliki wewenang untuk memutuskan hal ini, maka Soviet pun memilih untuk mengirim salah satu perwiranya untuk membuat sambungan telepon antara kantor kanselir dengan Stalin di Moskow. Lalu dengan segera letnan ini dibawa ke dalam bunker dan mengatur manajemen telepon khusus ke Stalin, tapi nampaknya sambungan kabel ini sia-sia. Karena Goebbels mengatakan jika Jerman yang perkasa tidak mungkin akan menyerah. Pembicaraan selanjutnya adalah ketika Goebbels menerima info dari istrinya yang sudah siap untuk bunuh diri. Ia mengatakan jika dokter eksekutornya tidak sanggup meracuni anak-anak Goebbels. Hal ini memaksa istri Goebbels untuk melakukannya sendiri. Setelah selesai menyudahi jiwa anak-anak mereka, pasangan ini berjalan keluar sambil memerintahkan salah satu prajurit penjaga di sini untuk menembak kepala mereka. Sampai akhirnya Jenderal Krebs pun datang, memberitahu jika Jerman tak mungkin menyerah. Kisah beralih keesokan harinya pada tanggal 2 Mei. Berlin sudah seperti kota mati. Zhukov di posisinya sekarang menerima sambungan telepon yang menyatakan jika musuh siap menyerah tanpa syarat dengan matinya Dr. Goebbels. Hal tersebut membuat Zhukov sangat terharu. Pihak Zhukov menyepakati gencatan senjata hanya 15 menit saja dan segera mengatur negosiasi Jerman di gerbang Brandenburg. Sementara itu, Reichstag sudah berada dalam posisi tenang tanpa tembakan. Para tentara merah berangsur keluar dari bangunan, sedangkan Kapten Vasiliev masih mencari Doroskin. Di luar, para tentara Soviet nampak bergembira dengan pertempuran yang melelahkan selama 4 tahun lamanya. Kisah seru Liberation pun tamat.